Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di E-Podcast Pendidikan Ekonomi bersama saya Pujiati. Nah guys, kali ini tema kita adalah pede bicara dan tampil percaya diri. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu dosen yang memang mahir dalam berpublic speaking atau berbicara. Saya lebih nyaman kalau saya itu sendiri. Saya nggak suka dolan. Mengakibatkan kita itu minder, Miss. Baik. Nah guys, biar nggak tegang banget, main tepuk tangannya dong guys. Nah, kalau orang introvert, ya saya sejujurnya itu tergolong orang yang introvert. Saya lebih nyaman kalau sekian ya untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di E-Podcast Pendidikan Ekonomi bersama saya Pujiati. Nah guys, kali ini tema kita adalah pede bicara dan tampil percaya diri. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu dosen yang memang mahir dalam berpublic speaking atau berbicara. Bersama dengan Ibu siapa Ibu? Ibu, ayo siapa? Ibu Puput. Iya, saya Puput Juli Ekorini, MPD dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Memang betul yang disampaikan oleh Mbak Puji bahwa biasanya saya kalau di kampus itu diminta untuk melakukan public speaking seperti MC, moderator, dan sebagainya, begitu. Baik, sudah perkenalan sudah ya guys ya. Sekarang langsung aja kita tanya sebenarnya public speaking itu apa sih guys? Pada penasaran kan? Apakah cuma berbicara aja atau memang ada tekniknya nih public speaking? Langsung saja kita tanya kepada Miss Puput yang biasa kita seringnya panggil Miss Puput ya guys ya. Kalau soalnya emang dari prodi bahasa Inggris, ngoten Ibu nggih? Iya, betul sekali. Baik, kita langsung tanya aja kepada Miss Puput, sebenarnya public speaking itu apakah hanya bicara saja atau ada tekniknya sih Bu? Baik, public speaking itu pada dasarnya, namanya juga public speaking ya Mbak Puji ya. Public itu adalah umum, speaking adalah berbicara. Artinya kalau kita berbicara tentang public speaking, itu berarti merujuk pada sebuah aktivitas berbicara di depan umum. Kalau kita berbicara di depan umum, biasanya pasti ada sesuatu nilai pesan yang disampaikan, begitu. Jadi kayak misalkan, saya melakukan MC. MC itu kan berarti saya membawakan sebuah acara. Ya, berarti di dalamnya saya harus melakukan apa? Saya harus bisa menyampaikan susunan acara dengan baik, dengan bahasa yang tertata, ya, dan jangan sampai apa yang saya sampaikan itu nanti menyinggung satu pihak tertentu. Itu adalah kunci public speaking. Ya, jadi apapun nanti kalau misalkan kita melakukan public speaking seperti ini sekarang Mbak Puji, kita lakukan ini adalah sebuah public speaking karena nantinya podcast ini kan akan dirilis, akan disampaikan melalui platform YouTube, begitu Pak. Jadi akan ada banyak orang yang akan menikmati podcast ini, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah sebuah public speaking. Nah, public speaking yang kita lakukan saat ini diharapkan itu memberikan manfaat kepada banyak orang, memberikan pesan positif kepada banyak orang. Seperti itu Mbak Puji. Kalau kita berbicara teknik ya, kalau kita berbicara teknik satu, ya, modal utama dari public speaking adalah percaya diri. Nah, itu. Ya tadi kan sesuai dengan tema kita ya. Iya betul. Percaya diri, begitu Mbak Puji. Baik. Terus kalau ngomong-ngomong masalah percaya diri, itu cara membangkitkan percaya diri itu seperti apa sih Miss? Kalau kita berbicara percaya diri, saya sendiri itu sebenarnya dulu juga berangkat dari memang modalnya sudah ada. Rasa percaya diri itu dari diri kita sudah ada, tetapi namanya manusia, terkadang rasa percaya diri itu bisa up, bisa down. Bisa naik, bisa turun. Nah, bagaimana sih cara kita membangkitkan rasa percaya diri kita? Yang pertama adalah kita harus paham diri kita itu kemampuan utamanya itu apa? Potensi yang ada dalam diri kita itu apa Mbak Puji? Saya yakin setiap orang itu pasti punya potensi masing-masing. Seperti Mbak Puji ya, potensinya apa coba? Kalau saya potensinya lebih di bidang seni, Bu. Bidang seni. Artinya kalau Mbak Puji punya kepercayaan diri di bidang seni, maka Mbak Puji bisa memupuknya. Ya kan, dengan apa? Latihan, ya kan. Kedua, semisal Mbak Puji ini mempunyai pengetahuan yang baik di bidang seni, maka Mbak Puji akan bisa berbicara tentang seni di depan umum. Nah, seperti itu. Jadi, berangkat dari diri kita sendiri, kemampuan kita itu yang utama di mana? Itu adalah sebuah sebuah modal utama
bagi kita teman-teman untuk bisa membangkitkan rasa percaya diri. Ya, jangan sampai kita minder karena merasa bahwa kayaknya aku tuh kok nggak punya potensi apa-apa ya, kayaknya aku kok kalah sama dia ya. Jangan sampai seperti itu. Mengenal diri sendiri itu sangat penting untuk apa? Yaitu tadi mengetahui potensi apa yang ada di dalam diri kita. Begitu Mbak Puji. Baik, terus kalau misalkan ketika kita sudah percaya diri nih Miss, misalkan kita melakukan presentasi di kelas itu kita udah pede gitu menyampaikan materi tersebut, tetapi ada omongan yang nggak enak mengakibatkan kita itu minder Miss. Nah itu cara mengatasi minder itu kayak gimana Miss? Kan setelah presentasi, aduh aku malu diginiin sama temen aku gitu Miss. Oh, Biasanya gitu. tuh kayak gitu Miss. Gimana Nah ini itu, Miss? kasusnya banyak case ya. Kalau misalkan mahasiswa presentasi, ini kita ambil contoh yang real aja di Iya. lapangan ya. Kalau misalkan teman-teman presentasi, yang saya lihat adalah ketika teman-teman mahasiswa itu melakukan presentasi, satu, ya kurang persiapan, sehingga itu memicu adanya komentar-komentar dari teman-temannya, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sebuah presentasi dimanapun, at least kalau misalkan kita berada di kelas, besoknya mau presentasi, malamnya kita harus belajar. Kita baca, kita pahami materi apa sih yang akan kita sampaikan, gitu. Paling tidak kita menguasai. Nah ini loh bedanya percaya diri dengan overconfidence. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah over percaya diri. Apa itu namanya? Percaya diri yang berlebihan. Nah itu kan ada kan rasa percaya diri dan juga percaya diri yang berlebihan. Kalau misalkan kita mau belajar, kita mau membaca, mempersiapkan diri dengan baik, itu merujuknya pada percaya diri. Ya, itu akan membangun rasa percaya diri kita karena kita percaya bahwa besok saya bisa menyampaikan materi dengan baik karena saya sudah mempersiapkan, saya sudah belajar, ya kan, mempersiapkan diri dengan baik sehingga saya percaya bahwa besok materi presentasi saya ini bisa tersampaikan dengan baik di kelas. Begitu. Nah, bedanya dengan overconfidence terkadang yang memicu komentar-komentar negatif atau mungkin ceng-cengan dari teman-teman itu adalah ketika kita overconfidence, teman-teman. Ya, kita sok-sokan menyampaikan materi padahal kitanya sendiri itu tidak terlalu menguasai. Nah, itu loh, Mbak. Sehingga karena ada bedanya ya, teman-teman ya. Pasti teman-teman sendiri juga sudah bisa melihat antara yang percaya diri dan yang overconfidence. Apa coba bedanya? Ayo, ada di mana biasanya? Biasanya tuh kalau yang Overconfidence itu yang seperti apa? itu yang materinya itu lebih berbelit-belit gitu Miss. Berbelit-belit, muter-muter, dan biasanya dia ada sedikit sombongnya. Nah ini overconfidence itu biasanya ada di situ. Ada sedikit rasa ada sedikit rasa sombongnya ya dalam sikap yang dia bawa, yang dia tampilkan. Nah ini kalau percaya diri kan dia menyampaikan materi dengan lugas, dengan bahasa yang baik dan bisa dipahami oleh semua orang. Kan begitu. Karena apa? Karena backgroundnya tadi sudah belajar gitu loh ya. Tapi kalau overconfidence itu beda lagi. Overconfidence itu ada itu tadi ya, ada sombongnya sedikit tadi loh teman-teman. Nah ini yang menjadi sesuatu hal yang sebenarnya itu positif menjadi negatif Mbak Puji karena adanya overconfidence ini tadi ya. Jadi kalau misalkan ketika presentasi di kelas kemudian menemui teman-teman yang mungkin memberikan celetukan atau respon yang kurang baik ya, yang tidak positif, itu kita ambil hikmahnya saja, kita ambil pelajarannya. Apa sih yang salah, apa sih yang kurang dari presentasi yang kita sampaikan tadi? Apakah memang apa yang disampaikan oleh teman kita tadi merupakan sebuah koreksi? Oh iya, ternyata saya ada yang kurang. Oh ternyata saya ada yang salah. Ya nantinya itu bisa menjadi sebuah pembelajaran dan bisa memperbaiki penampilan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik, terus kemudian kalau misalkan ada orang yang memang belum punya rasa percaya diri nih Miss, kalau misalkan mau maju itu masih takut, apa ya bahasa gaulnya itu introvert gitu, nggak mau gitu ketemu sama orang, apalagi menyampaikan materi kepada orang gitu. Oh dia ketemu sama orang aja nggak mau gitu. Itu cara mengatasinya gimana Miss kalau introvert itu? Introvert, bedakan introvert dengan antisosial ya guys ya. Ini introvert sama antisosial itu beda. Kalau antisosial memang dia sudah nggak mau bergaul dengan orang gitu kan, dia memendam dirinya sendiri, mengkeep dirinya sendiri. Tapi kalau introvert itu memang sebenarnya orang yang lebih nyaman dengan dirinya sendiri, tapi dia masih bisa bersosialisasi. Nah itu kita garis bawahi dulu saja
ya. Kalau orang introvert, ya saya sejujurnya itu tergolong orang yang introvert. Saya lebih nyaman kalau saya itu sendiri. Saya nggak suka dolan, saya nggak suka keramaian. Jadi kalau saya dolan ketemu banyak orang, itu saya memerlukan effort yang lebih. Ya, meskipun saya suka biasanya melakukan MC, moderator itu, tapi saya ternyata itu adalah orang yang introvert, lebih nyaman sendiri. Nah, gimana sih cara membangun orang mentalnya introvert ini agar dia bisa tampil di depan umum, ya, membangun kepercayaan dirinya. Pertama belajar pastinya, ya, dia harus belajar, dia harus mau menata mentalnya, dan nah ini kalau mau melakukan public speaking atau melakukan presentasi misalkan, satu hal yang biasanya saya lakukan adalah bercermin, ya kan, bercermin, dan saya mencoba berbicara dengan diri saya sendiri seolah-olah saya sedang perform, sedang tampil MC, presentasi, ataupun menjadi moderator. Jadi itu adalah salah satu tips yang mungkin nanti bisa membangun rasa percaya diri kita dalam melakukan public speaking. Seperti itu, Mbak Puji. Baik. Nah guys, biar nggak tegang banget, main tepuk tangannya dong guys. Masa iya tegang gitu kan? Ini kan materinya kan juga santai banget gitu. Nah ini untuk pertanyaan terakhir Miss, kira-kira Iya. motivasi apa sih untuk mahasiswa itu agar menggugah percaya dirinya itu Miss? Dari Miss Puput untuk mahasiswa nih, khususnya prodi pendidikan ekonomi. Iya, untuk menggugah motivasi, rasa percaya diri, banyak belajar. Semakin kita banyak belajar, maka akan membangun motivasi kita, membangun pemikiran kita, dan pastinya itu akan membangun rasa percaya diri kita ketika kita bertemu dengan banyak orang, Mbak Puji. Itu ya, banyak belajar. Belajar dari mana? Banyak hal. Sekarang banyak platform yang bisa digunakan untuk belajar, baik online maupun offline, ya kan? Tidak harus ketemu sama dosen, tetapi teman-teman sudah bisa belajar mandiri di rumah masing-masing, seperti itu. Baik, nah guys, gimana? Udah cukup paham kan? Atau paling tidak memahami lah arti dari public speaking yang telah disampaikan oleh Miss Puput. Nah, setelah kalian memahami, mari kita coba. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Puput Sama-sama, yang Mbak telah Puji. meluangkan waktunya Iya. untuk berbagi ilmu bersama dengan kami. Iya. Baik guys, cukup sekian ya untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Thank you guys, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.